Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam perjalanan hidup ini senantiasa kita melewati rintangan dan tantangan, karena kita menyadari bahwasanya setiap kita akan berhadapan dengan gelombang, karena memang kita sedang mengarungi lautan. Kita akan merasakan kelelahan dan kepenatan, karena memang kita sedang berjalan mendaki jalan penuh rintangan. Kita akan merasakan layu, rapuh dan tidak berdaya, karena kita memang sedang memanggul beban. Kita mungkin akan terpeleset, jatuh terguling, karena kita memang sedang meniti jalan dakwah yang berliku dan terjal. Kita mungkin akan terluka dan bersimpah darah, karena musuh memang menanti di jalan dakwah yang membutuhkan jihad al-mal wal nafs. Oleh karena itu, jika kesadaran itu muncul, maka sesungguhnya Allah meminta kita untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari menyandar kepada diri, kekuatan diri kita, kekuatan ilmu kita, otak kita dan harta kita, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, saat badan tidak lagi mampu menanggung beban, ketika air mata tidak lagi menemukan jalannya untuk mengalir, saat tidak ada lagi orang yang mengerti tentang diri kita, saat itulah saatnya kita lari dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nuh alaihissalam yang telah berdakwah selama 950 tahun, tetapi justru semua ajakan dan seruannya ditolak oleh orang-orang, bahkan anak dan istrinya pun menolak. Maka Nuh mengadukan segala persoalan-persoalan hidupnya, persoalan dakwanya yang diabadikan dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 9. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam." Artinya, Nuh alaihissalam menceritakan lika-liku perjalanan dakwah yang ia lakoni selama 900 tahun lebih. Apakah ini suatu aib? Bukan. Karena memang wajar dan pantas ketika kita mengadukan segala problematika dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat juga bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub adalah seorang nabi yang mendapatkan ujian yang luar biasa. Maka bentuk kesedihannya, tangisannya yang membuat matanya buta karena kesedihan ditinggal Yusuf alaihissalam. Maka kita lihat pitaan dan pengaduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Beliau mengatakan, dia Ya'qub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Maka disinilah kita diajak dua sosok Nabi yang kita ceritakan. Kita jujurlah kepada diri kita.
jika kita menghadapi persoalan-persoalan dakwah, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan diri pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita dalam perjalanan dakwah ini, marilah kita bersimpu. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas persoalan-persoalan yang kita dapatkan. Demikian juga kita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang mendapatkan ujian di 3 kegelapan. Maka sesungguhnya munajat daripada Nabi Yunus alaihissalam adalah bentuk pengaduan, bentuk kepasrahan, bentuk pengakuan diri atas kelemahan, kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ini adalah Allah mendengarkan keluhnya, Allah mendengarkan pengakuan atas kesalahannya, Allah mendengarkan kepasrahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada 3 kegelapan. Oleh karena itu, apapun persoalan yang Allah ujikan bagi kita, apapun ujian-ujian seberat dan sebesar apapun, marilah kita kembali bersandar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya persoalan-persoalan, ujian-ujian yang kita hadapi adalah sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita dan Allah ingin kita kembali kepadanya. Semoga dalam perjalanan dakwah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya kita memiliki kelemahan-kelemahan yang kita bisa menyergap energi kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.